Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah yang satu ini adalah nabi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa kali namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau merupakan seorang nabi yang memiliki kesabaran dalam berdoa. Dan nantinya beliau akan memiliki seorang anak yang akan menjadi seorang nabi juga. Nabi ini adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria hidup dengan istrinya di Baitul Maqdis yang sekarang bernama Palestina. Beliau diberikan ujian oleh Allah merubah kemandulan yang terjadi pada istrinya. Karena selama 70 tahun mereka menikah, mereka ini tak kunjung diberikan keturunan. Setiap hari selama 70 tahun lamanya, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan. Hingga akhirnya beliau menginjak usia 100 tahun. Allah pun mengabulkan doanya tersebut dengan memberikan seorang anak yang nantinya akan menjadi nabi seperti ayahnya. Keistimewaan dari anak ini adalah dari namanya Yahya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Cerita tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini akan sangat panjang jika diceritakan semua kisahnya. Di video kali ini kita akan berfokus dari kisah seorang nabi yang dibunuh oleh iblis. Bagaimana bisa iblis membunuh seorang nabi? Diceritakan oleh Ishaq ibnu Bishr dalam kitabnya Al-Mubtada. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan berjumpa dengan para nabi-nabi sebelumnya. Beliau berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, dan juga beberapa nabi lainnya. Hingga pada saat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Zakaria, beliau pun bertanya kepada Nabi Zakaria, "Ya Zakaria, bagaimana ceritanya tentang kematianmu? Lantas bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu?" Nabi Zakaria pun menjawab, "Ya Muhammad, aku memiliki seorang anak bernama Yahya. Dia adalah seorang pemuda terbaik di zamannya, memiliki paras yang tampan dan menjadi pemimpin orang-orang saleh ketika itu. Pada suatu hari, ada seorang putri raja dari Bani Israel yang menyukai putraku Yahya ini, dan putri raja ini adalah seorang pelacur. Maka kemudian si wanita ini berusaha menggoda dan mendekati putraku. Namun putraku enggan untuk menanggapinya. Lalu si wanita ini pun merasa sakit hati dan memiliki rencana untuk membunuh putraku. Wanita ini menghasut ayahnya yang seorang raja untuk membunuh putraku Yahya ini. Begitulah Nabi Zakaria memulai penjelasannya kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, setelah pasukan berhasil membunuh Yahya, maka target selanjutnya adalah Zakaria sendiri yang tak lain adalah ayah dari Nabi Yahya. Saat Nabi Zakaria mengetahui dirinya akan dibunuh, ia pun berlari ke dalam hutan. Sesampainya di sana, beliau melihat sebuah pohon yang melambai-lambai kepadanya dan memanggil agar dirinya masuk ke dalam badan pohon tersebut. Saat Nabi Zakaria mendekati pohon itu, seketika pohon tersebut terbelah menjadi dua, kemudian menutup lagi setelah Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Sayangnya peristiwa itu terjadi di bawah pengamatan iblis yang berada di sekitar. Saat pasukan yang ingin membunuh Zakaria tadi tiba, iblis menjelma menjadi seorang manusia dan berkata jika Zakaria berada di dalam pohon tersebut. Pasukan ini pun akhirnya percaya setelah iblis menunjukkan adanya pakaian dari Zakaria yang keluar dari bagian pohon. Kemudian salah satu dari pasukan tadi menyiapkan gergaji yang besar dan langsung menggergaji pohon tersebut hingga akhirnya pohon dan tubuh Zakaria terbelah menjadi dua. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali bertanya, "Apakah kamu merasakan sakit ketika tubuhmu digergaji?" Nabi Zakaria menjawab, "Tidak ya Muhammad, yang merasakan sakit adalah pohon, karena Allah telah mentakdirkan nyawaku dicabut sebelum mata gergaji itu mengenai tubuhku." Maka bisa disimpulkan dari kisah ini, jika penyebab dari kematian Zakaria adalah iblis. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kisah ini merupakan sebuah fakta?
Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengomentari tentang kisah ini. Menurutnya, kisah ini agak aneh dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena menurut hadis Nabi yang ma'ruf, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi hanya menyebutkan jika beliau bertemu dengan Yahya dan Isa. Tidak disebutkan di sana jika baginda Nabi bertemu dengan Zakaria. Bisa disimpulkan jika kisah tadi adalah kisah yang meragukan karena menyelisihi dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Bisa jadi kisah ini tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi kisah Israiliyat yang diragukan tentang kebenarannya. Terlepas dari semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran tentang kekejaman bangsa Yahudi, bahwa mereka adalah orang-orang yang melampaui batas karena gemar membunuh para nabi, dan banyak nabiullah yang mati di tangan orang-orang Yahudi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.